ikhlas ya. Jadi betul-betul niatnya mandi Jumat untuk beribadah kepada Allah, tidak melalui air pada bulu tubuhnya, melainkan ia bersinar. Jadi air yang membasahi tubuh kita dan membasahi bulu-bulu kita semuanya itu menjadikan nur, cahaya ya. Jadi jangan dianggap remeh tentang mandi Jumat tersebut, karena banyak orang yang kadang salat Jumatnya ada mandi Jumat ya. Jadi betapa besar pahala soal mandi Jumat, baru mandinya saja itu sudah besar pahalanya, apalagi sholat Jumatnya. Dan semuanya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Artinya semua yang kena banyu, kena air tadi, tubuh kita ini menjadikan nur di padang mahsyar. Di antara tapi kalau yang bercahaya, masya Allah, yaitu orang-orang yang mandi Jumat. Kemudian ia masuk ke dalam surga dalam bentuk seorang laki-laki yang memakai mahkota dari surga dan berkata, si mandi Jumat tadi yang bercahaya tadi, salam sejahtera untuk engkau. Dan ia menjawab, salam sejahtera untuk engkau. Dan siapakah engkau? Orang itu bertakun, siapa pian? Ia menjawab, aku adalah hari Jumat yang engkau mandi dan sholat padanya. Jadi jangan sampai kita tidak berjumatan, jangan sampai juga yang berjumatan tidak mandi Jumat. Boleh mandi Jumat itu subuh, sebelum subuh tadi boleh, pagi hendak turun kantor, apalagi sekarang ini agak ketat betul ya, habis Jumatan langsung kerja, mungkin tidak pulang ke rumah, ya mandi duluan di rumah, maksudnya mandi Jumat sekaligus kita mau pergi ke kantor. Jadi supaya ketika nanti di kantor, walaupun kada bulik, walaupun kada mandi Jumat, sudah mandi Jumat ya. Dan yang paling afdal mandi Jumat itu ketika hendak tulak Jumatan ya, bila hendak tulak berjumaat, mandi Jumat bagus. Tapi jangan juga gara-gara mandi Jumat kini terlambat Jumatnya, berjam-jam dalam kamar mandi, nang apa nang digawe. Oh sekalinya nenek umpat juga mandi atas saya. Peninian umpat mandi on kai terlambat kayak itu Jumat gara-gara nenek umpat. Dan engkau melaksanakan salat padanya karena Allah dengan baik. Aku datang kepada engkau sehingga aku bersaksi di hadapan Tuhanku. Kemudian ia bersaksi si hari Jumat tadi. Jadi si hari Jumat tadi bersaksi, aku nih Jumat, aku nih yang dulu ikam waktu di dunia itu mandi Jumat, aku ini nih. Nah, jadi si Jumat itu bersaksi di hadapan Tuhannya, kemudian dia masuk surga bersama dengan si Jumat, dengan orang yang mandi Jumat tadi. Apa penegasan hadis ini? Menjelaskan betapa pentingnya mandi Jumat, jangan dianggap sembarangan ya. Dan siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang baik, nanti bila berjumatan tuh pakaian yang bagus, ini keundangan yang bagus, bah, nah, sudah keundangan lah hanya sudah berjumaat, la ilaha illallah, tapi ada gulung 15 kada bagosok berarti tapihnya. Orang ditihi ini kayak itu bila tulak berjumaat tuh. Jangan nang nenek aja berbaju harat, berpupur harat, kain tulak sama kopiah terjalak. Tahu terjalak lah kopiah? Banyak tahimanannya. Tahu tahimanan? Tahi lembuan. Tahu tahi lembuan?
Nah, hibak sini hirang-hirang rupiah kai sebuting tuh bang rupiah kai sennya kai nenek jilbab banyak-banyak di rumah. Ada Elzat, ada Zakiyah jilbab ngetren nenek jilbab kai kalah beli marah sebuting buat salah baju apa kopiah kai nanti bila ada baju matna disiapkan baju kai tapi kai ya lama nyepakan seorang tapi ini nyepakan. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang baik kemudian ia pergi dari rumahnya berjalan untuk salat Jumat, nang bagus berjalan sanggup gak? Aku kira Jumat ni ke Al-Ma'ruf berjalan mulai gerilya pah kiamat itu. Kiamat tuh kauyuhan ya. Saya pun pin nampak para tetangga sini ya bagus berjalan ya, jalan bagus banyak pahalanya. Bersepeda motor pang guru tak bagus berjalan. Tapi kalau nya jauh pang guru cobai hatib berjalan sakit pun gulu panitia. Mana hatibnya belum datang? Dah kalinya hatibnya memalakan hadis ini berjalan, nah ya sudah. Ya. Maka Allah akan mencatat untuknya dari setiap langkah sebagai ibadah 1 tahun. Jadi kalau nya melangkah 1 langkah ibadah setahun. Kalau nya bersepeda motor seguluran apa seguluran kata saya ini ya seputaran ban bila seret berputar setahun 2 tahun hitungnya aja biar mulai rumah ke sini kalau kehitungan putaran bannya itu ya artinya saking besarnya pahala Jumat bapak mah hitungin yang itu ya ada gawian aja. Maksudnya besarnya pahala orang yang berjumahat itulah. Dan dengan melaksanakan puasa, nah, boleh kada puasa? Boleh Jumat puasa. Ya kalau ujung makruh guru kalau puasa hari Jumat. Nah niat mangqadha bujur puasa tunggal Jumahat tapi niat mangqadha. Mangqadha nang mana enang bahari bisa banyak tertinggal. Jadi niat mengqadha puasanya wajib, hukumnya si Jumahatnya dapat keberkahan hari Jumat. Amun hendak puasa biasa aja baru kita mulai hari Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Tapi kalau hendak puasa tunggal, apa puasa tunggal? Tahu puasa Jumahat aja niat mengqadha aman. Apalagi bibinian banyak nang bahari nang bolong-bolong itu nang kada ingat lagi menambali. Nah, dan mendirikan malam maksudnya qiyamul lail. Apabila ia memasuki masjid dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Nah, ingati benar panitia masjid lah. Di banyak benar ulun keliling khutbah nih. Kakanakan tuh ribut dah. Aduh bingung. Ya. Jadi kemarin di mana saya khutbah? Oh ya, ada salah satu masjid. Jadi sampai para irma ke atas naikkan. Dijagai kakanakan. Ya, namanya kakanakan tuh ribut, Bu. Dijagai kakanakan. Alhamdulillah nyaman, khutbah bagus, enak. Ini jangan sampai ribut. Karena ada di masjid mana ya di atas sudah ribut. Nah ini berarti tanggung jawab kita bersama pengurus masjid kayak apa caranya nih umpama ya, tapi di sini aman. Umpama ada yang keributan khususnya kakanakan nih nah, dengarnya kakanakan nih kita jangan disariki. Kenapa kakanakan tuh disariki? Lah, kenapa kada Jumat? Panitianya menyariki kami, baik kami ke PlayStation, nah ya. Ya jadi bisa berjumahat tapi pertama kerjasama orang tua. Apa orang tua? Kuitannya di rumah memesani ikan bila berjumahat ya. Kayak utuhnya tahu urusan guringnya, tahu urusan wali juga itu tuh. Jangan dituruti. Kalau nenek-nenek obat nuruti, orang kenapa pengen guring? Itu jalan guring iya. Umat juga pada ini lentok paninian guring.
Iya, kita membiasakan anak berjumahat, membiasakan anak jamaah, biarnya guring kayaknya, bagayaan enggak. Cuma bila bagayaan, anak ulun ya, sama kita ngarang kakanakan anak siapa, anak ustad ke anak siapa, anak PRT ke sama kakanakan nih. Nah, ribut tuh biasanya. Cuma bilanya anak tolak rajin ku pesan ikam jangan ribut lah. Maka anak ini pengantukan juga. Ya mak kurang lebih ya juga. Jadi bila anorjen kok anak dihiga situ lah, lagi nyakak-anakan, oh ini sudah besi singut sudah. Bayangkan mulai kakanakan tuh ulun bawa ke sana kemari ya, Jumahat kayak itu juga bila Jumahat kepada hikim bila mengantuk pindah ke situ kan rata-rata di mihrab tuh ada tempat sound system kalau nah, bisa nyarajin pas aku lagi khutbah menjapai ke bah pada nah, aku mau khutbah ada kuhirani pakai guring kalau ada kuhirani guring berabahnya situ. Nah, katuhukan di bawah berjumahat, katuhukan di bawah berjamaah, katuhukan apa? Keseringan. Oh ini mau khutbah bisa. Kemarin mau khutbah di Masjid Raya, bisa mau khutbah. Ini keseringan dibawa. Oh anak ustad bang, ada mesti. Nah, jadi kalau terlalu sering kita bawa ke masjid, insya Allah dia menjadi orang ahli masjid. Amun nenek mulai bayi dibawa ke mall lah, sedikit kita ke mall. Apa weekend kah bahasanya orang ke mall paninian kayak sama juga kelakuan nenean kayak habis begitu cucunya mulai bisa berpandir hanya bangun guring nang masih beliuran nek amal amun ini saya boy ke mall habis semuanya bisa berpandir cucu ada ke mall aja. Makanya biasakan cucu dibawa ke majelis ya, dibawa ke masjid, dibawa ke tempat orang soleh, bailang. Jadi kakak-kakak tuh bahari wail ya dan kakak ini bilanya ke kuburan ziarah. Maka mamanya ini orangnya agak, ayo kasih bangunan lagi, ayo. Jadi ujar nang lalaki itu paling ke kubur lagi nih. Ya, membiasakan tuh ngalih ya. Nah, jangan melakukan yang sia-sia dan tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang baik. Jangan berpandir pada hari Jumat ya. Main HP jangan. Karena begitu kita main HP sama kita berbicara namanya. Batal Jumat kita. Jadi jangan HP matikan. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapat pahala Jumat. Ingat. Karena apabila khatib lagi berkhutbah, nah kita main HP, apalagi main game, parah lagi itu tuh. Jadi HP ini merusak benar. Nggak rusak mah. Majlis kada berberkah gara-gara HP. Ya, semuaan itu. Jadi kita paling kada untuk diri kita ingatin kalau sudah di masjid sudah stop, sudah simpan dah HP-nya. Kena keluar dari masjid ayo je situ nak berkisahan. Maka Allah akan mencatat untuknya dari berbagai kebaikan sebilangan orang yang sholat Jumat pada masjid tersebut sebanyak 25 kali sholat sampai orang yang datang terakhir. Kita mandi Jumat, berpakaian yang bagus, lalu berharum-haruman, tapi sebelumnya sudah memotong kuku, merapikan rambut dan lain-lain. Lalu pergi ke masjid lurus niatnya. Ujar Habib Ali sambil membaca tasbih kah, zikir kah, supaya lurus niat ke masjid. Jangan song-song tolak ke masjid singgah ke warung jablay. Nah, coba. Pantas jadi sung-sung tolak sekalinya singgah di warung janda. Nah ya sudah, kalau pindah ke Cantol janda pulang belum lain janda guru aja apa balu sama aja.
bayangkan diberi Allah pahala mulai masuk masjid, tahiyatul masjid, niat i'tikaf, terus berzikir berwirid macam-macam yang dibaca. Nah, sampai pelaksana sholat Jumat, Allah beri pahala sebanyak sejumlah orang yang sholat Jumat. Kami bibinin Bang Guru, kayaknya ada babnya itu. Babnya apa? Menyiapakan laki berjumahat sama berkahnya. Datang laki berjumahat menyiapkan macam-macam sama berkahnya. Makanya orang bahari itu boy, lu ingat kekanakan dulu. Bila hendak tulak berjumahat, mama nih sudah menyiapkan pakaian apa macam, kita malah pasakan. Tahu malah pasakan? Apa malah pasakan? Mengantar sampai ke Mukalawang, kami tulakan berjumahat. Kina bila labaran di Musigit, bahari itu ngebengarnya labaran Musigit ya. Jadi bila lagi kekanakan aku ingat ikam labaran Musigit, anak kaumku kibit ya. Jadi bila orang sudah bulikan di Musigit tuh, kita sambil bulik dulu kan kekanakan, buka-buka dulu labaran Musigit, anak kaumku kibit. Iya dulu di kampung itu. Nah begitu datang tuh sudah makanan siap tuh. Iya, ibu-ibunya menyiapkan di rumah, artinya bininya masing-masing menyiapkan makanan. Wah ini bulik Jumat, aduh, mana nenek guring masih? Iya kah? Sekolah disipakan bini. Ada aja kena abahnya dapat Jumat berkah nasi kotak. Jadi kan bermasak sih di la ilaha illallah. Padahal pahalanya besar. Jadi wah ini banyak itu dalih apa namanya? Cari alasan. Kenapa? Karena bermasak. Abahnya kini dapat nasi kotak. Tak karena abahnya pintar bisa bawa 4 gitu kan. Abahnya siapa aja lah. Sini ada nasi Jumat berkahnya juga kah Saleh? Ada juga kah? Hah? Ada juga ya, tiap Jumat ya? Tiap Jumat dapat kotakan? Kadang-kadang aku ada suah dapat lagi. Bon? Oh kakak-kakaknya yang dapat. Oh tadi lu turun. Oh pantas aku lambat turun. Ini orang disiapakan. Macam-macam ya alhamdulillah. Iya. Dan siapa yang pada hari Jumat membaca surah Kahfi, nah ingati ya, nah itu sudah bagian pian dia boy. Jadi lalakian baca Kahfi, bibinin abdalnya baca Kahfi itu pagi Jumat ya, paling bagus pagi Jumat kayak ini. Nah ulun rajin kadang-kadang agak cepatan ke masjid, kadang-kadang sibuk ya, subuh ada jadwal, malam ada jadwal, subuh ada jadwal, nanti pulang istirahat sebentar, jam 8 pagi ada jadwal lagi. Jadi kadang-kadang kata sempat keuyuhan. Nah kini aku bila sudah tuntung pengajian yang pagi itu cepat mandi apa macam, bersiap-siap besongsong aku tulak. Padahal kan khatib itu sunat lambat tulak ke masjid. Jadi aku besongsong Kahfi belum terbaca. Nah, cuma baca Kahfi ya. Ada 7 surah yang dianjurkan Kahfi, Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman, Hamim, Ad-Dukhan dengan As-Sajadah ya. As-Sajadah ya. Tadi kita subuh diimami Ustadz ya, insyaallah Ustadz muda ini ponaan dari istri ya, insyaallah namanya Ustadz Kamal. Jadi beliau dulu menghafal masih sekarang masih mulai menghafal sampai jadi Ustadz ya, di pondok pesantren apa Darul Falah ya, Darul Falah. Bimbingan Ustaz Fadlan, Guru Fadlan ya, alhamdulillah beliau sudah wisuda tahun kemarin ya, wisudanya sudah selesai hatamnya dan sekarang jadi Ustadz muda ya. Karena biasa di pondok tuh tradisinya sebelum nyetor ke Ustadz yang lebih sepuh ke Ustadz muda dulu
jadi nyetor di ustadz-ustadz muda. Itu disebut namanya beliau ini mengabdi. Jadi kalau di pondok itu tradisinya setelah hatam atau kitab juga gitu ya, pengabdi. Seperti di Dalwa itu kalau sudah selesai di wisuda juga namanya, artinya sudah menyelesaikan studi selama ibtidanya 4 tahun biasanya kalau untuk pondok. Jadi kalau di Dalwa itu untuk pondok ibtida 4 tahun kalau nggak salah, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Jadi dia bareng gitu Bu dengan si kuliahan kalau yang kuliah ya. Jadi kadang-kadang bisa juga kuliahnya selesai, pondoknya belum selesai. Nah itu kalau untuk Dalwa. Makanya di Dalwa dapat ijazah negeri juga. Ijazah negeri, dan memang muadalah namanya ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita doakan ini mudah-mudahan bisa nanti ke Tarim ya, Ustaz doakan bisa ke Hadramaut ya. Dan insyaallah nanti ada program pemerintah. Tadi kemarin juga kita ngomong dengan bagian Kesra, masih mudah-mudahan terus masih berlanjut itu program pemerintah ini untuk sudah yang ketiga angkatan yang sudah dikirim ke Hadramaut untuk kaderisasi ulama ya. Artinya insyaallah ya paling tidak orang-orang yang belajar di Tarim walaupun setahun ya, kalau dari pondok kami itu kami harapkan 4 tahun ya. Makanya kemarin alhamdulillah banyak yang ikut untuk jadi bapak asuh ya, dengan sebulan 200.000. Jadi alhamdulillah anak-anak kami santri yang di Tarim sekarang bertiga ini terus kita kirimin dari pondok. Jadi walaupun orang tuanya tidak ngirimin, bahasanya itu kami tetap ngirimin, karena kami harapkan di Tarim paling enggak 4 tahun. Kalau dari pemerintah cuman setahun ya, dari setahun aja, habis itu bebas. Nah sayang kalau cuman setahun. Lalu kami dari pondok dan yayasan menginginkan anak-anak santri kami yang mondok di sana itu paling enggak 4 tahun keseluruhannya. Jadi masih yang berminat untuk menjadi bapak asuh atau ibu asuh dengan nominal 1 bulan 200.000 ya kan, mau sebulan, mau 3 bulan, mau 5 bulan, mau sekian. Jadi kemarin ada jamaah kami yang pengen 3 tahun langsung, Masya Allah ya, sudah kita gunakan dananya untuk terus biaya mereka. Yang bertiga dikirim itu rata-rata semua digratiskan. Jadi selama mondok di tempat kami, saya sebut tempat kami, memang pondok itu juga walaupun saya tidak ngajar, saya banyak yang berkecimpung di dalamnya. Yang kita kemarin ada acara lelang itu ya, walaupun mereka di pondok itu digratiskan ya, karena saking nggak mampu kita gratiskan. Bertiga-tiga itu digratiskan, Masya Allah. Tapi semangat belajarnya, pintarnya luar biasa. Makanya biasanya orang-orang yang dari yang nggak mampu itu mereka banyak yang berhasil. Yang sugi-sugi itu kadang-kadang penguliran ya, ya pemalas ya, karena semua materi dia lengkap. Tapi orang-orang yang nggak mampu, Masya Allah, belajarnya giat sampai berhasil. Jadi siapa yang baca surah Kahfi di dalam sholat 2 rakaat ya, apalagi di dalam sholat, maka akan bercahaya tiang dari masjid yang ia sholat Jumat dari dalamnya, sehingga tiang tersebut sampai ke Masjidil Haram, dan masjid tersebut dipenuhi malaikat yang memenuhkan keampunan untuknya hingga ke hari Jumat berikutnya. Ini bagi orang yang sholat Jumat atau sholat sunat sebelum Jumat atau duha di hari Jumat dengan surah Kahfi. Tapi amun hari Jumat imam jadi membaca surah Kahfi, insya Allah langsung diberhentikan imamnya itu. Mau kepanjangan? Ya maksudnya kita baca surah Kahfi ya. Nah. Dan jika ia salat Jumat di Masjidil Haram di Mekah, mudah-mudahan kita pulang kita kawas sembahyang di Masjidil Haram ya. Ini kita kemarin bulan Safar kah? Bulan Safar kah? Bulan Safar. Ini insyaallah nanti Safar berikut kita mau berangkat. Mau ikut ya? Ayo ikut. Gratis saja Bu. Mau ikut ya? Mau. Tapi kalau hendak tolak hanya aku ambil duitnya. Iya.
Safar nanti kami berangkat lagi nanti insyaallah. Nah, jadi barang siapa yang salat Jumat di Masjidil Haram di Makkah, maka ia akan baca satu tiang untuknya dari Masjidil Haram hingga ke Baitul Ma'mur, masyaallah ya. Jadi berniat berdoa, ya Allah mudahan ulun bisa sembahyang Jumat di Masjid Nabawi dengan Rasulullah. Kita jangan memadahkan sembahyang di Masjid Nabawi, nabinya matilah. Nabi ada terus, tidak pernah wafat Rasulullah secara hakikiahnya. Artinya kita biar di belakang mana aja, biar di buncuk mana aja di Masjidil Nabawi itu Nabi ada. Nabi ada. Ya. Kalau kita di Masjidil Haram, dimanapun kita berada, kita ingat bahwa disitulah perjuangan para nabi dan Rasul. Karena Ka'bah itu mulai zaman Nabi Adam. Kalau orang sembahyang Jumat di Masjidil Haram, tiang di mana sampai ke Baitul Ma'mur cahayanya, yang berada di langit dan tiang tersebut dipenuhi dengan malaikat yang memintakan ampunan untuknya hingga hari Jumat berikutnya. Nah, jadi ingatin, bila kita berjumahat di Masjidil Haram, Masya Allah ya, biar nang kita dibuncu mana aja, itu langsung cahayanya ke Baitul Ma'mur dan malaikat mendoakan dan memintakan ampun bagi kita. Nah, jadi ingat Jumat ini digunakan benar waktu khusus untuk beribadah. Jangan Jumat digunakan joget-joget di muka kantor. 1, 2, 1, 2. Wah, makan nasir di belakang melihat ke itu muridnya gana-gana, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan biasa senang di kantor, ya kah? Adakah? Ada? Masih? Oh. Jadi itu aku kada umpat. Kenapa? Pernah kita usulkan dengan kepala SKPD, kenapa ya hari Jumat nang senamnya kada hari Kamis apa hari Rabu? Karena Jumat itu juga iso kan libur aja. Ya kasih. Iya, Jumat pagi senang di muka-muka kantor ini masih ya. Masya Allah. Bajunya kentat-kentat masih? Bah. Itu jangankan nangkai, setan gen senang melihat. Maka buritnya kayak burit Turki itu, ganalnya Masya Allah. Bagus barangnya Ki. Wah. Apalagi kayak senang di belakang paninian, 1, 2, 1. Biasa. Ulun guru jadi di belakang tuh nyamannya kalau pindah tarabah sih. Ya mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga selamat dunia akhirat, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya husnul ala hadinya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa huwa anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli asrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghfir fid din 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.